Pendahulu HDI. Salah satu upaya paling awal dilakukan oleh United National Research Institute for Social Development atau UNRIS pada tahun 1966. UNRIS menerbitkan sebuah studi 20 negara tentang tingkat indeks kehidupan yang memiliki kategori untuk kebutuhan fisik, nutrisi, tempat tinggal dan kesehatan, kebutuhan budaya, pendidikan, rekreasi dan keamanan, dan kebutuhan yang lebih tinggi atau diukur sebagai pendapatan di atas ambang batas. UNRIS merilis studi kedua pada tahun 1972, kali ini tentang indeks pembangunan dengan 9 karakteristik ekonomi dan 9 sosial. Pada tahun 1973, Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD menerbitkan sebuah laporan di mana 6 variabel sosial digunakan untuk membentuk indeks GNP per kapita yang diprediksi untuk 82 negara berkembang. Pada tahun 1975, Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa memberi peringkat 140 negara dengan menambahkan peringkat bersama untuk 7 indikator, 2 sosial, melek huruf dan harapan hidup, dan 5 ekonomi, energi, pangsa, manufaktur PDB, pangsa manufaktur, ekspor, lapangan kerja di luar pertanian, dan jumlah telepon. Mulai tahun 1976, Organisasi Perburuhan Internasional mulai menerbitkan karyanya tentang pendekatan kebutuhan dasar untuk pembangunan. Kebutuhan dasar mencakup tingkat konsumsi dan layanan esensial yang memadai seperti perawatan kesehatan atau pendidikan dasar. Upaya selanjutnya untuk membangun ukuran kesejahteraan sosial termasuk Indeks Penderitaan Manusia Internasional Camp dan Spiegel 1987 yang menggabungkan 10 ukuran termasuk pendapatan, kematian bayi, nutrisi, keaksaraan orang dewasa, dan kebebasan pribadi. Juga studi Slotje 1991 dari 130 negara yang tampaknya telah ditulis sebelum rilis HDR tahun 1990, menggunakan pendekatan kapabilitas dengan menyusun gabungan dari 20 indikator dengan alasan bahwa 3 komponen Morris tidak cukup untuk menangkap kualitas kehidupan. Mahbub ul Haq dan HDI. Berangkat dari pendekatan kapabilitas untuk kesejahteraan manusia, proyek pembangunan manusia, Mahbub ul Haq dari UNDP telah mendefinisikan konseptualisasi baru kesejahteraan dan menyediakan ukuran kesejahteraan berdasarkan ide baru tersebut. HDR pertama atau UNDP 1990 nomor 9 menyatakan bahwa sarana pembangunan telah mengaburkan tujuan karena 2 faktor utama. 1. Angka pendapatan nasional meskipun berguna untuk berbagai tujuan tidak mengungkapkan komposisi pendapatan atau menerima manfaat yang sebenarnya. 2. Orang sering menilai pencapaian yang tidak muncul sama sekali atau tidak segera dalam pendapatan atau angka pertumbuhan yang diukur lebih tinggi, nutrisi dan layanan kesehatan yang lebih baik, akses yang lebih besar ke pengetahuan, mata pencaharian yang lebih aman, kondisi kerja yang lebih baik, keamanan terhadap kejahatan dan fisik. Pada tahun 2005, seperti pada tahun 1990, HDI adalah jantung dari HDR. IPM adalah ukuran pembangunan manusia yang menggabungkan proksi untuk 3 kemampuan penting manusia: kesehatan, pendidikan, dan kehidupan yang layak taraf hidup. Kesehatan atau H diwakili oleh harapan hidup atau LE, pendidikan dengan melek huruf atau LIT, dan pendaftaran sekolah atau ENR. Indeks keaksaraan dan pendaftaran sekolah digabungkan dalam rata-rata tertimbang sebagai indeks pendidikan atau E, dan standar hidup menurut PDB per kapita atau YNS. Nilai untuk masing-masing komponen ini diubah menjadi indeks menggunakan rumus normalisasi D yang nilai sebenarnya dibandingkan dengan rentang
nilai bergaya di semua negara. Contohnya ada di bawah nih ya, ada nomor 1 H index, kemudian 2 elite index, 3 ENR index, 4 indeks E, dan yang 5 Y index ya. Kemudian PDB per kapita yang digunakan dalam indeks pendapatan adalah dalam dolar AS dan merupakan daya beli paritas atau PPP. Disesuaikan untuk menghilangkan perbedaan tingkat harga nasional. Selain itu, pendapatan adalah dibatasi pada 40.000 US dollar dan logaritma natural dihitung untuk aktual, minimum, dan maksimum untuk memperhitungkan utilitas marginal pendapatan yang semakin berkurang. Hasil praktis dari transformasi logaritmanya adalah ini, meningkatkan PDB per kapita sebesar 100 US dollar di negara di mana pendapatan rata-rata hanya 500 US dollar, memiliki dampak yang jauh lebih besar pada standar hidup yang diukur dalam HDI dari peningkatan 100 US dollar yang sama di negara di mana pendapatan rata-rata adalah 5.000 US dollar atau 50.000 US dollar. Pada langkah terakhir untuk menghitung IPM, indeks kesehatan pendidikan dan pendapatan dirata-ratakan bersama-sama dengan masing-masing diberi bobot yang sama, seperti rumus di bawah ini.